Oke, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu peran kitab suci dalam menjaga sukacita kita. Kita bakal mendalami ini berdasarkan pemikiran dari buku Desiring God karya John Piper. Kita akan lihat kenapa sih perjuangan buat sukacita itu beneran ada dan gimana firman Tuhan itu jadi bahan bakar utama dalam perjuangan itu. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin dalam banget buat sebagian dari kita. Pernah nggak sih ngerasa gini, kita punya harapan kalau tiap hari bersama Yesus, itu rasanya pasti lebih manis dari kemarin. Tapi, kenyataannya seringkali nggak gitu kan? Nah ini nih yang menurut saya jujur dan bikin lega banget. Kalau kamu pernah merasa bersalah karena mengalami hari-hari yang berat, dengerin ini baik-baik. Kamu nggak sendirian. Ada saat-saat di mana hati kita rasanya hancur. Dan itu adalah bagian dari pengalaman iman yang sangat nyata. Jadi, ini poin utamanya, sukacita itu bukan sesuatu yang pasif, yang datang gitu aja. Bukan. Sukacita itu adalah sebuah perjuangan. Sebuah pertempuran yang harus kita jalani secara aktif, terus-menerus. Apalagi waktu kita berhadapan sama susahnya hidup. Dan Alkitab sendiri kasih gambaran yang kuat banget soal ini. Musuh kita itu digambarkan kayak singa yang mengaum keliling cari mangsa. Dan salah satu target utamanya yaitu menghancurkan sukacita kita. Oke, mungkin istilah hedonisme Kristiani ini kedengarannya aneh ya, bahkan mungkin kontradiktif. Tapi konsep di baliknya itu penting banget. Gampangnya gini, mengejar sukacita yang paling dalam di dalam Tuhan itu bukan tindakan egois. Justru sebaliknya, itu tujuan utama kita. Kenapa? Karena Tuhan itu paling dimuliakan dalam diri kita waktu kita merasa paling puas di dalam Dia. Oke, kalau ini adalah sebuah perjuangan dan sukacita kita terus-terusan diserang, lalu apa dong senjata kita? Apa bahan bakar yang kita butuhin buat menjaga api sukacita itu tetap nyala? Jawabannya, menurut Piper, sangat jelas dan cuma berpusat pada satu hal, Alkitab. Itulah sumber bahan bakar yang paling esensial untuk menjaga api sukacita kita terus berkobar. Soalnya gini, kitab suci itu bukan cuma buku biasa. Dia itu aktif bekerja di dalam hidup kita. Yuk kita lihat 4 cara spesifik gimana sih firman Tuhan ini bisa jadi pemicu sukacita. Ini ide yang paling dasar. Di kitab Ulangan, Musa bilang ke bangsa Israel kalau firman ini bukanlah perkataan yang sia-sia bagimu, tetapi itulah hidupmu. Jadi ini bukan main-main, ini tuh sumber kehidupan rohani kita. Jadi kalau firman Tuhan itu adalah hidup, gimana caranya kehidupan dan sukacita itu dimulai? Nah, Alkitab menjawab, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya, iman itu bukan sesuatu yang kita coba-coba bikin sendiri, tapi lahir dari perjumpaan nyata dengan firman Tuhan. Kekuatan firman Tuhan itu bisa, dramatis banget. Coba deh dengerin kisah Tokichi Ishii, seorang terpidana mati di Jepang tahun 1918 yang terkenal kejam banget. Di penjara, hidupnya berubah total waktu dia baca kisah penyaliban Yesus dan sampai ke kalimat, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata-kata itu, persis seperti yang dia bilang, menusuk hatinya. Disitulah imannya lahir. Selain iman, sukacita juga butuh banget yang namanya pengharapan. Apalagi pas lagi susah-susahnya. Waktu masa depan kelihatan suram, kita lari kemana? Nah, kitab suci adalah sumber utama untuk menciptakan dan memelihara pengharapan itu. Rasul Paulus ngelihat hubungan yang jelas banget antara kitab suci dan pengharapan. Dia nulis kalau semua yang tertulis di masa lalu itu tujuannya buat ngajarin kita. Supaya apa? Supaya lewat ketekunan dan penghiburan dari firman, kita bisa punya pengharapan yang kokoh. Kitab suci itu jadi jangkar kita di tengah badai. Oke, tadi kita udah ngobrolin kenapanya. Sekarang, gimana caranya? Gimana kita secara praktis menggunakan kitab suci setiap hari? Nah, biar lebih kebayang, kita akan lihat contoh nyata dari kehidupan George Mueller. Ini nih, sebuah penemuan yang benar-benar mengubah hidup George Mueller, seorang tokoh iman yang luar biasa. Dia sadar sesuatu yang radikal banget, urusan utamanya setiap pagi itu bukan melayani orang lain atau bahkan berdoa, tapi memastikan jiwanya sendiri bahagia di dalam Tuhan. Ini jadi prioritas nomor satunya. Coba kita lihat bedanya ya. Dulu, Mueller itu langsung berdoa di pagi hari, dan dia sering rasa pikirannya kemana-mana. Doanya jadi kering. Cara barunya, dia mulai hari dengan merenungkan firman Tuhan, lebih dulu. Hasilnya, batinnya dapat makanan, dan setelah itu doa, pengakuan dosa, ucapan syukur, semuanya mengalir alami dari hati yang udah dipuaskan. Jadi pelajaran penting dari Mueller tuh ini,
kasih makan dulu jiwa kita, baru dilatih. Logis kan? Kita nggak mungkin olahraga dengan perut kosong, ya nggak? Begitu juga dalam kehidupan rohani. Doa itu latihannya, tapi firman Tuhan itu makanannya. Kita perlu makan dulu. Nah, sekarang giliran kita nih. Gimana kita bisa terapin sini semua dalam hidup kita sendiri? Yuk kita masuk ke bagian terakhir dan lihat gimana kita bisa secara aktif menggunakan senjata ini. Alkitab ngasih kita gambaran yang keren banget buat firman Tuhan. Bukan cuma makanan atau surat cinta loh, tapi juga senjata. Dan perhatiin ya, pedang itu senjata buat menyerang. Ini bukan cuma tameng buat bertahan dari serangan keraguan. Ini adalah senjata untuk maju, untuk secara aktif melawan kebohongan-kebohongan yang mau merampas sukacita kita. Tentu aja, punya Alkitab di rak buku aja nggak cukup. Pedang nggak ada gunanya kalau cuma disimpan di sarungnya kan? Pedang itu harus selalu ada di sisi kita, siap dipakai. Artinya, kita perlu terlibat aktif dengan firman Tuhan setiap hari. Kita harus mengenakannya supaya kita bisa menghunusnya saat pertempuran datang. Dan ini dia rangkumannya. Menjaga api sukacita itu bukan event sekali seumur hidup. Ini adalah proses harian. Setiap hari, kita perlu secara sadar mengambil kayu bakar kebenaran dari firman Tuhan dan melemparkannya ke dalam api hati kita. Jadi, pertanyaannya kembali ke kamu. Setelah tahu kalau firman Tuhan itu bahan bakar yang ngasih kehidupan, iman, dan pengharapan, kira-kira kayu bakar spesifik apa dari Alkitab yang akan kamu pakai untuk menyalakan api sukacitamu hari ini?